Ini Sony FX30, kamera termurah yang udah termasuk line cinemanya Sony. Sekilas mirip banget emang sama si Sony FX3, dengan perbedaan yang cukup signifikan di bagian sensornya. Yang ini APS-C, bukan full frame. Contoh footage sinematik dan review produk yang mendetail udah banyak banget. Jadi kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup lain. Kira-kira gimana kalau kamera ini kita pakai untuk nge-shoot sports yang high pace? Mengingat ini bersensor APS-C yang biasanya tuh agak kurang digemari buat nge-shoot sports ya. Setelah ini akan di-play video sebuah highlight pertandingan basket yang diambil dengan Sony FX30 ini. Jadi aku sangat rekomen untuk nonton karena untuk bisa ngeliat kemampuan si kamera, dan video ini akan dijadiin patokan buat ngomongin kamera ini. Nggak pakai lama, ini videonya. Ambil saja, kotor. Gimana lagi nih? Kotor. Ya. Gimana hasilnya? Menurut aku sih sangat lumayan banget ya. Coba kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama, gear. Itu semua di-shoot dengan menggunakan Sony FX30 dan lensa Sigma 1850mm f2.8. Jadi semuanya di-shoot dengan menggunakan satu lensa zoom aja. Terus masuk ke pembahasan yang teknis dikit, rolling shutternya gimana? Ada tapi nggak signifikan rasanya. Masih usable banget dan nggak mengganggu kalau buat aku. Untuk frame rate, semuanya tuh di-shoot di 50 dan 100 frame per second di 4K. Shutter speednya itu di overcrank di sini. Jadi lebih dari 180 atau 90 degree rules. Biar nggak ada atau seenggaknya meminimalkan motion blur yang ditangkap. Shutter speednya tuh ada di minimal sekitar 1/320 atau 1/400 gitu. Itu minimal ya, kadang masih lebih dari itu. Dan di 100 frame per secondnya ada crop factor lagi, sekitar 1,65 kali lagi. Di atas crop 1,5 kali yang udah ada karena ini APS-C kan. Jadi ngezoom banget pas 100 frame per second itu. Dan itu berarti kalau di 100 frame per second kamera ini tuh jadi nggak pakai seluruh sensornya lagi, dan pakai yang secukupnya untuk bisa nge-shoot 4K aja. Jadi footage-nya tuh nggak di downsample lagi dari 6K ke 4K. Yang berarti efeknya ke footage tuh ada beberapa. Yang pertama, dia jadi lebih nggak tajam. Yang kedua, lebih noise. Dan terakhir, agak lebih susah dapet shot yang wide dan slow motion. Tapi di case ini malah bikin lensa 18-50mm yang ekuivalen sama 27-75mm di full frame lebih kayak 43-120mm. Jadi ngebantu banget buat kita ngezoom in. Untuk perbandingan, ini dengan posisi sama-sama di baseline. Lensanya diatur di 50mm, kalau 50 frame per second segini, dan kalau 100 frame per second segini. Dan selama lightingnya cukup, untuk sesuatu yang fast pace kayak gini, kayaknya nggak akan ada yang nge sama extra noise-nya. Dan aku pribadi pas ngeliat footage juga nggak ada perasaan kayak ini kurang tajam deh atau gimana gitu. Jadi 100 fps-nya menurut aku sangat-sangat usable. Selama kondisi lightingnya mendukung pastinya ya. Dan nyambung sama kondisi lighting. Karena kamera ini ada dual gain atau dual native ISO di 800 dan 2500 kalau di S-Log 3 kita nge-shoot ya. Semua yang tadi di-shoot itu ada di ISO 2500 supaya shutter speed-nya bisa di overcrank. Dan selain untuk bisa naikin shutter speed-nya, secara umum fitur ini juga bakal ngebantu banget di low light. Overall menurut aku ini jauh lebih dari capable ya untuk nge-shoot sports. Tapi kalau ada yang mau nanya atau mau ngasih masukan bisa langsung taruh komen di bawah. Terus selain capable, kalau kita bandingin kamera ini sama kamera yang bisa 10 bit juga dari Sony, A74 misalnya yang paling dekat. Secara harga, Sony FX30 dan Sigma 1850mm ini harganya tuh sama kayak Sony A74, tapi Sony A74-nya baru dapat body only. Jadi kalau nge-shootnya video aja, udah pasti FX30 ini jauh lebih rekomen dari segi harga. Tapi bukan berarti A74 tuh lebih jelek ya, karena fitur fotonya tuh jauh ngelebihin si FX30 ini, yang cuman bisa single shot. Jadi kalau nge-take foto tuh cuma bisa sekali, dan bahkan nggak ada EVF-nya. Jadi kalau mau foto pakai kamera ini kayak mendingan jangan deh. Jadi dipilih sendiri aja sesuai kebutuhannya tuh apa. Jangan lupa di like kalau videonya membantu, dan ditunggu video pengetesan lebih lanjut FX30 ini. Dan video review lengkapnya yang akan dibikin setelah kamera ini cukup banyak dipakai pastinya. See you on the next video.